Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nah, lihat. Bashir, dahulu kala ada negeri makmur bernama Armenia. Ketika Nabi Idris memimpin negeri ini, rakyatnya menyembah Allah. Tapi sepeninggal beliau, keyakinan mereka kepada Allah melemah. Mengapa ya bisa begitu? Awalnya mereka sangat mengasihi para tokoh yang berjasa besar terhadap negeri Armenia dan rakyatnya. Ketika para tokoh itu meninggal, mereka amat bersedih hati. Untuk mengenang para tokoh tersebut, rakyat dan para pemimpin Armenia membuat patung yang mirip dengan wajah mereka. Beberapa patung itu ada juga yang dibuat dalam ukuran besar dan indah loh. Lihat patungnya. Nah, patung-patung para tokoh yang berjasa besar terhadap adanya negeri Armenia ini. Namun perlahan-lahan mereka menjadikan patung-patung itu berhala dan tidak meyakini lagi petunjuk-petunjuk dari Allah. Akhirnya secara turun-temurun rakyat dan para pemimpin Armenia terbiasa menyembah, memuja, memohon pertolongan kepada patung-patung batu yang mereka beri nama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr ya. Kemudian Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk menyampaikan petunjuknya kepada orang-orang Armenia. Namun apa yang terjadi, Bashir? Nah, suatu hari Nabi Nuh dan para sahabatnya berada di dekat patung-patung besar. Ya. Nah, coba dilihat. Nabi Nuh memperhatikan orang-orang Armenia yang berpakaian mewah. Mereka menyembah patung-patung itu. Nabi Nuh merasa bersedih hati. Lalu beliau mendekati mereka. Wahai tuan-tuan, bukankah kalian sendiri yang membuat patung-patung itu? Mengapa kalian meminta tolong, memuja dan menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Tanya Nabi Nuh tiba-tiba. Tentu saja orang-orang itu terkejut mendengar pertanyaan Nabi Nuh. Wajah mereka merah padam karena marah. Nabi Nuh berseru lagi. Sesungguhnya aku utusan Tuhan alam semesta. Aku menyampaikan petunjuknya agar kalian tidak menyembah selain Allah. Nah, semua orang semakin marah mendengarnya. Bashir, apa yang akan mereka lakukan? Coba dilihat lagi. Oh, ada ketawa nih. Kenapa ya? Nuh, katanya, panggil salah seorang di antara mereka sambil mencibir. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa dibandingkan dengan kami. Kamu hanya orang biasa. Jadi mengapa kami harus mempercayai kata-katamu? Kemudian salah seorang pemimpin Armenia berkata sambil menunjuk ke arah pengikut Nabi Nuh. Hai rakyat Armenia, apakah kalian mau mendengarkan kata-kata Nuh tadi? Lihatlah, para pengikut Nuh, mereka sangat miskin. Kalian mau mengikutinya? Katanya. Tidak, seru orang-orang Armenia. Lihat Nuh, mereka tidak mau sebab Tuhan-Tuhan kami memberikan kekayaan dan kemakmuran. Sedangkan Tuhanmu membiarkan kalian miskin. Mana mungkin kami mau mengikutimu? Benar, Nuh, kamu pasti pendusta. Timpal yang lain. Nanti kematai. Para sahabat Nabi Nuh terdiam. Mereka menunggu Nabi Nuh berbicara. Apa yang akan beliau katakan untuk menjawab caci maki itu? Nah, coba Nabi Nuh bicara apa nih? Bashir, Nabi Nuh
menatap satu persatu wajah para pemimpin Armenia yang menertawakannya. Tatapan beliau begitu tajam dan dalam sehingga membuat mereka gentar. Seketika para pemimpin Armenia terdiam. Suasana menjadi hening mencekam. Hanya terdengar desau angin yang meniup pasir. Kalau para pengikutku bukan orang kaya, haruskah aku mengusir mereka? Tanya Nabi Nuh. Mereka senantiasa menyembah Allah. Bukankah itu lebih bijaksana? Para sahabatku mau mengikuti petunjuk Allah untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman. Mengapa kalian tidak mengikuti jejak kami? Bashir, maukah orang-orang Armenia menerima petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Mau gak ya? Nah, coba dilihat. Ternyata tidak. Mereka malah mengejek Nabi Nuh. Hahaha. Betul-betul dusta yang amat bagus, Nuh. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan apabila Nuh sedang melancarkan dustanya? Berlakulah seperti ini, kata salah seorang pemimpin Armenia sambil menutup kedua telinganya erat-erat dan memasukkan wajahnya ke dalam baju. Diejek terus ya. Orang-orang Armenia yang ada di sana tertawa terpingkal-pingkal. Nabi Nuh tidak peduli. Beliau terus berseru, Wahai penduduk Armenia, sembahlah Allah, janganlah kalian menyembah berhala. Namun, bukannya mendengarkan, orang-orang Armenia itu malah pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka menutup telinga rapat-rapat dan menyembunyikan wajah mereka ke dalam baju masing-masing. Ayo dilihat lagi. Nah, hari pun menjelang malam. Nabi Nuh tiba di rumahnya. Beliau merasa lelah dan lapar. Istriku, adakah sesuatu yang bisa kumakan? Tanya beliau. Tak ada makanan untuk orang memalukan keluarga. Oh, tak ada makanan untuk orang yang memalukan keluarga, bentak istri Nabi Nuh ketus. Nabi Nuh terperangah. Apa maksudmu? Aku tak mengerti, tanya Nabi Nuh lembut. Mengapa tadi engkau mengajak orang-orang meninggalkan Tuhan yang telah disembah sejak zaman nenek moyang kita, bangsa Armenia? Semua orang mengejek keluarga kita. Aku jadi malu, kata istri Nabi Nuh. Iya, ayah sudah gila, seru seseorang tiba-tiba. Nabi Nuh menoleh dan melihat putranya Kan'an keluar dari kamar. Perbuatan ayah membuatku dan ibu malu, teriak Kan'an. Berhentilah menghalangi orang-orang menyembah Tuhan bangsa Armenia, kata Kan'an anaknya. Nabi Nuh menunduk sedih. Kan'an, kata beliau dalam hati, kamulah cahaya hatiku. Tapi mengapa kamu dan ibumu tak mau juga beriman kepada Allah? Bashir, Nabi Nuh keluar rumah. Beliau berdoa kepada Allah hingga menjelang pagi. Hatinya menjadi tentram dan rasa laparnya pun hilang. Kasiannya belum makan. Nah, Bashir, suatu saat kemarau panjang melanda negeri Armenia. Tanah di negeri itu kering, berdebu, dan pecah-pecah, Bashir. Air pun sulit didapat. Ternak-ternak mati bergelimpangan. Tumbuhan layu dan menguning. Beberapa orang mulai menyadari kesalahannya. Kemudian mereka beriman kepada Allah. Tapi banyak juga di antara orang-orang Armenia yang menjadi marah. Gara-gara Nuh, Tuhan kita murka tuh, kata salah seorang pemimpin Armenia dengan geram. Kau benar, pekik yang lain. Nuh dan pengikutnya harus dilenyapkan agar kehidupan kita tentram dan makmur seperti dulu. Bashir, sejak saat itu pengikut Nabi Nuh tak pernah lepas dari siksaan orang-orang Armenia yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya Allah, kasihan sekali ya. Nuh, katanya, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kami akan menyakitimu juga, ancam para pemimpin Armenia.
Nah Bashir, mendengar ancaman itu Nabi Nuh tak gentar sedikit pun. Beliau berdoa dan memasrahkan diri kepada Allah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah melindungi dan memberi petunjuk kepada orang-orang mukmin. Nah, ada lagi nih. Apa nih? Suatu saat Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan sebutir biji kepada Nabi Nuh. Wahai Nabiullah, panggil Jibril, tanamlah biji ini. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang belum pernah ada di muka bumi. Kemudian Nabi Nuh menanam biji pohon tersebut di tempat yang luas. Sementara itu kemarau terus berlangsung. Kaum kafir semakin sering menyakiti kaum mukmin. Mereka menyangka kemarau tersebut akibat kesalahan kaum mukmin. Melihat hal itu Nabi Nuh juga merasa sedih. Wahai penduduk Armenia, seru Nabi Nuh, kalau kalian ingin terlepas dari penderitaan akibat musim kemarau ini, berimanlah kepada Allah. Niscaya Dia akan memberikan pertolongan dan petunjuknya. Namun Bashir, orang-orang itu bergeming, tidak mengambil tindakan ya. Nabi Nuh sedih sekali melihatnya. Jadi Nabi Nuh tuh sering berdakwah tapi tidak pernah didengar oleh rakyatnya ya, sama orang-orang Armenia, sama umatnya. Bashir, pohon yang ditanam Nabi Nuh mulai tumbuh dan terus membesar. Selama pohon itu tumbuh, tak seorang bayi pun lahir di Armenia. Tetapi melihat kekuasaan Allah tersebut, sebagian besar rakyat dan para pemimpin Armenia tak mau juga beriman, gak kapok-kapok. "Nuh, kita telah berdebat ratusan tahun," kata salah seorang pemimpin Armenia. Nih yang ini nih. "Kamu telah melakukan omong kosong selama ratusan tahun pula. Buktikan bahwa bencana itu akan datang. Jika kamu benar, pasti bencana itu telah lama datang, bukan?" Allah Maha Kuasa, jika kalian tetap tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah, kalian tidak akan selamat, jawab Nabi Nuh. "Hah?" katanya, "nasihatmu cuma dibuat-buat." Coba ibu gak kelihatan nih tulisannya. Bantah salah seorang pemimpin Armenia yang lain. Nabi Nuh menggelengkan kepalanya. "Aku serahkan semua urusan kalian kepada Allah," kata Nabi Nuh. Bashir, dengan sedih Nabi Nuh meninggalkan rakyat Armenia yang tidak mau beriman kepada Allah. Nih halaman baru. Siap. Tak lama kemudian malaikat Jibril turun menemui Nabi Nuh. "Ya Nuh," kata malaikat Jibril nih, "Allah memerintahkan engkau dan pengikutmu untuk membuat bahtera di puncak bukit." Kata malaikat Jibril, "Untuk membuat bahtera, gunakan kayu dari pohon besar yang pernah kau tanam." Lanjut malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril pun pergi. Nabi Nuh segera menyampaikan perintah Allah tersebut kepada para sahabatnya. "Nabi Nuh, kita sama sekali belum berpengalaman membuat bahtera. Bagaimana kita bisa membuat bahtera berukuran raksasa?" tanya seorang sahabat dengan cemas. "Tenanglah, Allah akan memberikan petunjuknya," jawab Nabi Nuh. "Mari kita kerjakan," katanya. Bashir, Nabi Nuh dan para sahabatnya menebang pohon raksasa itu dan memotongnya menjadi bilah-bilah papan. Semua papan itu mereka bawa ke puncak bukit. Pembuatan bahtera besar pun dimulai. Orang-orang kafir keheranan melihatnya, sebab negeri Armenia tidak terletak di tepi laut. Sungai-sungai yang mengalir pun tidak begitu lebar. Kira-kira apa yang akan mereka katakan ya? Lihat apa yang sedang dikerjakan Nuh dan pengikutnya, seru salah seorang rakyat Armenia sambil menunjuk ke arah puncak bukit. Nah yang ini nih, siapa tuh pada diketawain ya. Rakyat Armenia segera berbondong-bondong keluar rumah. Mereka keheranan melihat yang sedang dikerjakan Nabi Nuh dan para sahabatnya.
Mengapa mereka membuat bahtera di puncak bukit? Mengapa bukan di dekat laut atau sungai? Tanya salah seorang pemimpin Armenia. Meledaklah tawa orang-orang Armenia. Beramai-ramai mereka mendaki bukit. Di sana mereka mengejek kaum muslim sepuas-puasnya. Di antara orang-orang Armenia itu ada putra Nabi Nuh, Kan'an. Kan'an juga menertawakan ayahnya ya. Anak durhaka itu. Beberapa saat kemudian Nabi Nuh menghentikan pekerjaannya. Beliau menghampiri orang-orang itu. Mereka terdiam dan menunggu. Percayalah, bencana besar itu akan datang, kata Nabi Nuh. Beliau pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Kita harus berbuat sesuatu, kata salah seorang pemimpin Armenia geram. Ya, ayo, seru yang lain. Bashir, rencana jahat apa lagi yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Nuh dan pengikutnya? Ya Allah. Setiap hari, orang-orang Armenia datang ke puncak bukit. Mereka mencaci maki, mengejek Nabi Nuh dan para sahabatnya. Namun mereka tak pernah menghiraukan. Mereka terus bekerja hingga bahtera besar dan kokoh itu selesai dibuat. Nabi Nuh dan para sahabatnya beristirahat sambil memandangi hasil pekerjaan mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap mereka berkali-kali. Tiba-tiba serombongan orang Armenia datang tergesa-gesa. Tanpa meminta izin, mereka naik ke bahtera dan melempar kotoran-kotoran ke dalamnya. Ya Allah, kejam ya. Nabi Nuh dan pengikutnya amat sedih melihat perbuatan buruk yang mereka lakukan. Lalu orang-orang itu pergi sambil tertawa puas. Sementara itu, di dalam bahtera masih tertinggal seorang yang berpenyakit borok dan kakinya pincang. Dia belum membuang kotoran, tetapi atas kehendak Allah, tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia terjatuh ke tumpukan kotoran itu. Badannya pun langsung berlumuran kotoran. Bashir, terjadilah mukjizat. Tubuhnya yang borok menjadi mulus dan kakinya yang pincang menjadi pulih kembali. Melihat itu, orang-orang Armenia terkejut. Mereka berbondong-bondong naik ke bahtera lagi, membawa pulang semua kotoran untuk dijadikan obat. Ini percaya kayak gitu ya, padahal ditipu. Atas pertolongan Allah, bahtera pun kembali bersih seperti sedia kala. Wah, lihat, sudah jadi, Bashir. Perahunya sudah jadi. Nah, Bashir, bahtera telah siap berlayar. Tetapi pekerjaan Nabi Nuh dan para sahabatnya belum selesai. Mereka harus mengumpulkan dan mengangkut perbekalan makanan ke dalam bahtera. Iya, kemudian turunlah petunjuk Allah agar mereka juga mengumpulkan hewan sepasang-sepasang, ya, hewan betina dan hewan jantan gitu ya. Dengan penuh keikhlasan, orang-orang beriman tersebut mencari hewan-hewan itu. Salah seorang sahabat Nabi Nuh berkata, "Aku tak mengerti mengapa mereka tak pernah malu menerima kebenaran ajaran Nabi Nuh. Aku bosan melihat mereka datang mencaci maki, bahkan menyakiti kita hampir setiap hari. Kalau mereka melihat kita menggiring semua hewan ini, entah apa yang akan mereka katakan," kata salah seorang sahabat Nabi Nuh yang lain. Hewannya diangkut nih. Yo, apalagi nih? Ternyata orang-orang Armenia semakin mengejek dan mencaci maki Nabi Nuh dan pengikutnya. "Nuh, kamu mau jadi pelaut atau jadi peternak?" teriak salah seorang dari mereka. "Nuh, seharusnya kamu membuat kandang raksasa, bukan bahtera raksasa." Seru para pemimpin Armenia. Bashir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu terus menertawakan dan mengejek kaum mukmin. Kan'an ya, dan istri Nabi Nuh termasuk di dalamnya. Ketika melihat anak dan istrinya, Nabi Nuh menghampiri mereka. Beliau berkata dengan lembut, "Anak dan istriku, sekarang kesempatan terakhir. Yakinlah terhadap petunjuk Allah." "Nuh," potong Kan'an tiba-tiba, nggak manggil ayah ya, panggil Nuh gitu. "Kami
Kami tidak mau mengikutimu. Aku tak ingin punya ayah sepertimu. Memalukan, ujar Kan'an sambil mengajak ibunya pergi. Melihat hal itu, orang-orang Armenia mengejek Nabi Nuh sambil semakin menjadi-jadi. Namun tiba-tiba terdengar petir menggelegar di kejauhan. Dur gitu ya. Semakin lama semakin dekat. Lalu awan hitam bergulung-gulung datang dan dari segala penjuru menghampiri mereka. Hujan mulai turun. Nabi Nuh terenyak, kaget ya. Kemudian beliau berbalik dan berlari menghampiri sahabat-sahabatnya sambil berseru, "Bencana datang, bencana datang," katanya begitu. Saat itu Allah menurunkan perintah kepada Nabi Nuh agar semua orang yang beriman kepada Allah segera naik bahtera. Perahu ya, bahtera itu perahu besar. Angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon kecil pun tercerabut dan beterbangan. Langit gelap gulita. Petir menggelegar di sana sini. Orang-orang Armenia yang tidak mau beriman kepada Allah berlarian menuruni bukit. Ada yang jatuh bergulingan dan ada pula yang tersandung saat mencari tempat perlindungan. Wajah mereka pucat pasi. Rasa takut merambati jiwa mereka. Hujan lebat tumpah ruah dari langit. Dari sela-sela tanah, air pun memancar dengan deras. Ketika orang-orang Armenia tiba di kota, air sudah sebatas lutut. Air itu terus naik dan naik. Mereka sangat ketakutan, bercampur bingung. Bashir, dalam keadaan seperti itu, hendak lari kemanakah mereka? Kemana ya mereka lari ya? Coba dilihat dulu. Tersaruk-saruk, mereka berlarian ke atas bukit dan gunung-gunung di sekitar negeri Armenia. Sementara itu, air terus naik hingga mencapai bahtera tempat orang-orang beriman berlindung. Mana tadi teh? Di dalam bahtera, semua hewan diam. Yang terdengar hanya suara zikir kaum beriman. Mereka tertunduk memohon pertolongan Allah. Tiba-tiba bahtera bergoyang karena terdorong air. Bahtera pun mulai berlayar di tengah angin ribut dan hujan deras yang bergemuruh. Wah, banjir nih. Pada saat kaum muslim tengah khusyuk berdoa di dalam bahtera, orang-orang kafir menangis dan menjerit ketakutan. Gitu ya. Tolong, tolong. Wah, lihat. Dalam kegelapan, mereka ada yang mencari-cari jalan. Ada juga yang mendaki bukit dan gunung-gunung tinggi. Acap kali kaki mereka tergelincir karena batu-batunya licin yang tersiram hujan. Petir tak henti-hentinya menyambar dan menggelegar. Angin pun bertiup kencang, membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. Sementara itu, air terus meninggi dan mengejar mereka. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ada yang hampir hanyut di bawah arus air di dalam kota. Yang lainnya tergeletak pasrah di lereng-lereng bukit. Orang-orang itu sudah kehabisan tenaga untuk mendaki. Akhirnya air pun menenggelamkan tubuh mereka. Jadi mereka tenggelam ya. Berhala-berhala yang dulu mereka sembah pun tak bisa memberikan pertolongan. Justru patung-patung itu yang pertama kali roboh diterjang air dan tenggelam dalam amukan banjir besar. Kan'an, salah seorang yang masih bertahan, naik ke gunung tertinggi. Tubuhnya yang besar dan kuat melompati bebatuan dan menaiki lereng dengan lincah. Tidak jauh darinya tampak bahtera Nabi Nuh mendekat. Saat itu pula Nabi Nuh melihat Kan'an. "Kan'an anakku, Kan'an anakku," panggil Nabi Nuh. "Naiklah bersama kami, mohon perlindungan Allah." Bashir, dalam keadaan seperti itu, maukah Kan'an beriman dan mengikuti Nabi Nuh? Coba dilihat nih. Ternyata Kan'an malah berseru begini, "Tidak, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Angin bertiup semakin kencang. Nabi Nuh berteriak sekuat tenaga, "Tak ada yang mampu melindungimu, nak, kecuali Allah."
Allah semata. Gelombang besar mendorong Bahtera hingga menjauh dari tempat Kanaan. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat Kanaan berhasil tiba di puncak gunung tertinggi. Tetapi tak lama kemudian air merendam tempat itu. Kanaan pun tenggelam, Bashir. Nah, ya Allah, bisik sang Nabi sedih, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Lalu Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang kujanjikan untuk diselamatkan. Dia tidak beriman kepadaku. Karena itu janganlah meminta tolong kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nabi Nuh meresapi kebenaran firman Allah tersebut. Beliau mengusap air matanya. Tuhanku, bisiknya lagi, ampunilah aku. Sekiranya engkau tidak mengasihaniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Bahtera Nabi Nuh pun melaju perlahan di tengah gelombang air. Bashir, saat itu rakyat Armenia yang tidak beriman kepada Allah tak seorang pun yang hidup. Semuanya mati, Bashir, tenggelam. Tak lama kemudian Allah berfirman kepada bumi dan langit, wahai bumi, telanlah airmu. Langit, berhentilah mencurahkan hujan. Perlahan-lahan air menyurut. Bahtera besar itu terdampar di puncak gunung Judi. Allah pun berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan kaum beriman yang menyertaimu. Katanya, apa Bashir? Katanya perahu Nabi Nuh emang ada di gunung ini, tahu? Iya. Nah, Bashir, hewan-hewan berhamburan menuruni Bahtera. Mereka berlari-lariang ke sana kemari, seakan-akan semuanya bersyukur. Bencana banjir sudah berakhir. Nabi Nuh dan kaum muslim menyusul turun perlahan-lahan. Mereka memandang ke sekeliling tempat itu dengan takjub. Tak ada lagi negeri Armenia dan berhala-berhalanya. Tanah telah berubah, bukit telah berubah, gunung pun berubah. Rasanya bumi berubah. Nabi Nuh dan para pengikutnya termangu. Mereka belum pernah berada di tempat yang sesunyi ini. Sepi sekali, seakan-akan belum pernah ada kehidupan sebelumnya. Atas petunjuk dan pertolongan Allah, mereka selamat dari bencana banjir besar itu. Rasa syukur kepada Allah menyelubungi jiwa mereka. Bashir, Nabi Nuh dan para sahabatnya menempati wilayah baru yang penuh harapan. Di sana mereka membangun pemukiman. Kaum mukmin pun dapat beribadah kepada Allah dan menyampaikan petunjuk Allah secara turun-temurun dengan tenang. Putra-putra Nabi Nuh yang lain membawa keluarga dan para sahabat mereka menyebar ke tempat-tempat yang jauh. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada juga yang ke Afrika. Nah, Bashir, Nabi Nuh termasuk nabi yang paling sabar ya. Nah, beliau berdakwah kepada orang Armenia itu selama kurang lebih ratusan tahun ya. Tapi hanya segelintir orang dari umatnya yang mau beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ya Nabi Nuh ya. Alhamdulillah.